Lupakan dulu soal kekalahan Timnas Putri. Mari sejenak kita fokus lagi mengamati persiapan Timnas U23. Yap, sebagaimana diketahui kalau Piala AFF U23 akan bergulir mulai 15 sampai 29 Juli 2025, di mana Indonesia akan bertindak sebagai tuan rumah. So pasti dalam hal ini targetnya adalah juara. Latihan intensif sudah dimulai dan harapan dari seluruh penjuru negeri mengalir deras pada pasukan Gerald Vandenberg. Tentu saja, Piala AFF U23 2025 tidak boleh dipandang sebagai turnamen biasa. Sebab inilah peluang besar bagi Timnas Garuda untuk menorehkan sejarah di tanah airnya sendiri. Gak cuman itu, ajang ini juga bisa menjadi kawah candra di muka untuk mempersiapkan diri menuju level lebih tinggi, yakni kualifikasi Piala Asia U23 2026. Dan selain nama-nama yang udah umum terdengar, Coach Gerald Vandenberg diketahui telah menemukan satu pemain yang diprediksi bisa menjadi kartu as Timnas U23. Sementara itu, dari kabar transfer pemain Timnas Indonesia, kemungkinan akan ada sebuah plot twist yang mana itu berasal dari Tom Haye. Yap, Tom yang cukup kencang dirumorkan akan berlabuh ke Persija. Kemungkinan besar akan tetap main di Eropa. Watford, sebagaimana dikutip dari Transfermarkt, menjadi satu teratas yang paling santer dikaitkan. Akan tetapi masih ada satu tim lagi yang diem-diem udah cukup lama menanti Tom Haye. Dan melihat peluang yang ada apalagi free transfer, maka mungkin inilah saatnya bagi tim tersebut untuk menjadikan Tom Haye sebagai jenderal lini tengah. Walaupun udah 30 tahun, tapi yang dibutuhkan dari Tom bukan soal kecepatan, melainkan visi dan ketepatan, terutama untuk bola-bola di wilayah sepertiga akhir pertahanan lawan. Maka dari itu, ayo sama-sama kita bahas satu-satu, oke? Kurang lebih 2 minggu lagi Timnas U23 akan melakoni pertandingan di Piala AFF U23. Nah, yang jadi pertanyaan, mengapa kita harus yakin kalau tim ini bisa jadi juara? Pertama, jelas soal kualitas pelatih, keberadaan Gerald Vandenberg, Simon Tahamata, serta mantan pemain Timnas Indonesia, Zulkifli Syukur, dirasa bisa menjadi poin penguat. Kemudian soal nama-nama yang dipanggil, okelah. Orang boleh ragu karena cuma Jens Raven yang statusnya pemain abroad. Sedangkan lainnya adalah pemain yang mentas di kompetisi dalam negeri. Namun jangan lupa kalau pemain-pemain ini sebagian besar udah mengenal satu sama lain karena banyak yang merupakan jebolan Timnas U20 asuhan Indra Syafri di Piala Asia yang TC-nya udah keliling dunia. Asik. Maka dari itu, soal chemistry nggak ada masalah. Lagi pula, tim ini juga banyak pemain yang sebelumnya dipercaya Shin Taeyong main di ajang Piala AFF level senior akhir 2024 lalu. Nah, harusnya dari sisi mental, tim ini udah nggak ada tuh demam panggung. Kan gitu. Tak berhenti. Ya, bila dilihat dari komposisi skuad, besar kemungkinan nama-nama yang selama ini menghiasi lini per lini Timnas U20 atau Piala AFF Senior kemarin akan jadi pilihan. Khusus Jens Raven sebagai target man, 99% dirinya akan jadi pilihan utama. Soal kualitas, Raven emang nggak perlu dipertanyakan lagi. Di Timnas U19, ia sanggup bikin 4 gol dari 5 pertandingan. Kemudian di U20, dia juga bikin 4 gol dari 12 pertandingan. Maka dari itu, kembali lagi kalau Jens Raven fit, jelas ia sangat layak dijadikan pilihan utama. Namun Vandenberg juga pasti paham kalau Raven akan jadi perhatian utama bagi lawan. Oleh karena itu, sebagai sosok yang berpengalaman, ia paham betul apa yang harus ia lakukan. Nah, diketahui Gerald Vandenberg telah menemukan satu nama yang bisa dijadikan opsi sebagai kartu as. Dia adalah Rahmat Arjuna, winger 21 tahun milik Bali United yang tampil cemerlang di Liga 1 musim 2024-2025. Yap, dari 31 pertandingan, Rahmat Arjuna sanggup mencetak 6 gol dan 4 assist. Sesuatu yang membuktikan jika sebagai winger, ia bisa dibilang cukup efektif. Kemudian, jika dilihat dari gaya mainnya, Rahmat adalah tipe winger yang lebih suka bermain efektif, yang mana artinya ia paham betul kapan harus melakukan dribble serta kapan harus mencari ruang kosong. Dan itu dibuktikan dari data yang ada. Dikutip dari footballdatabase.eu,
Rahmat Arjuna memiliki 83% impacting goals dan 50% impacting assists. Kemudian soal progres, boleh jadi Rahmat Arjuna sangat berkembang dari musim ke musim. Di musim 2022-2023 atau yang ketika itu jadi musim debutnya di tim senior, Rahmat cuman mampu mencatat 8 caps di Liga 1 dengan 2 assist. Kemudian di musim 2023-2024, dia sanggup tampil 21 kali di Liga 1 dengan 2 gol serta 1 assist. Barulah di musim ketiganya ia mampu tampil lebih konsisten. Maka dari itu, ada kemungkinan Vandenberg akan memanfaatkan Rahmat Arjuna sebagai senjata rahasia manakala Jens Raven kesulitan. Perjuangan tak berhenti. Mereka bicara, aku bungkam di balik duka, membawa harapan yang mereka kira cuma asa. Namun di bawah topeng ini ada nyala, siap penusuk malam tanpa menyerah. Tatapan tajam menantang dunia, deru napas jadi irama bara. Di balik diam ada ribuan doa, berteriak untuk harapan sang Garuda. Demi sang Garuda, ku cakar langit, tak goyah hujan badai melilit. Hati membara bagai bara api menyulut, diamku senjata perjuangan tak berhenti. Sementara itu kita beralih ke soal transfer pemain timnas Indonesia. Kali ini datang dari Tom Haye. Sebagaimana kita tahu kalau Tom santer dikaitkan sama Persija. Akan tetapi menurut Transfermarkt, tim dari Championship yaitu Watford adalah yang paling dekat mendapatkan jasa pemain 30 tahun ini. Nah, rupa-rupanya ada berita menarik manakala salah satu media Skotlandia yaitu Daily Record mengabarkan jika sampai sekarang ada satu tim dari Liga Skotlandia yang masih berharap Tom Haye untuk bergabung. Yang mana tim tersebut adalah Glasgow Rangers. Yap, peraih 55 kali gelar Liga Skotlandia itu bahkan udah menaruh atensi sejak Tom masih di Heerenveen. Jelas ini akan jadi sebuah hal yang menarik manakala Tom akhirnya justru berlabuh Rangers. Akan tetapi, jelas meskipun Liga Skotlandia masih di bawah Championship, Tom bagaimanapun harus tetap ekstra berjuang untuk meraih tempat utama. Apalagi karakter permainan di Liga Skotlandia atau tim-tim dari Britania Raya, pokoknya 11-12 mirip lah, sangat fisikal. Tapi balik lagi, Tom Haye masih belum memutuskan apa-apa, sehingga apakah bakal terjadi plot twist mencengangkan di akhir bursa transfer atau enggak, kan gitu. Di sisi lain, sedikit kabar soal Rafael Struijk serta Nathan yang juga terbilang nelangsa karena sama-sama nggak dapat kesempatan di klub sebelumnya sampai akhirnya out. Nah, Rafa sama Nathan juga sebenarnya masuk radar tim Liga 1. Persija, Dewa United, Persib, Bali United hingga Bayangkara adalah tim-tim yang santer dikaitkan. Akan tetapi, ada sebuah rumor manakala Rafa sedang menjalin komunikasi dengan salah satu tim promosi Eredivisie, FC Volendam. Nah, tentu saja itu adalah kabar positif. Tapi jika benar gabung FC Volendam, jelas Rafa tak akan mudah menembus skuad utama. Karena dia mesti bersaing dengan nama-nama beken yang baru aja membawa FC Volendam promosi ke Eredivisie 2025-2026. Sebutlah Robert Moeren dan Henk Veerman. Robert Moeren mengemas 18 gol dan 8 assist dari 36 laga Liga 2 Belanda 2024-2025 bersama FC Volendam. Sementara Henk Veerman yang berstatus kapten FC Volendam tidak kalah garang. Dari 37 penampilan Liga 2 Belanda 2024-2025, penyerang 34 tahun ini mengemas 26 gol dan 10 assist. Belum lagi ada Mauro Zijlstra, penyerang 20 tahun ini musim lalu sanggup mencatatkan 6 penampilan di Liga 2 Belanda 2024-2025 bersama FC Volendam senior. Dan kemungkinan di musim depan ia akan lebih banyak dapat kesempatan karena emang di U21 cukup moncer. Intinya, jika Rafa masih gitu-gitu aja, ya mau main dimanapun pasti akan sulit untuk Rafa walaupun sekedar masuk DSP. Sedangkan Nathan gimana? Nah, kalau Nathan mungkin bisa sedikit lebih baik nasibnya, sebab dia kabarnya masuk radar RC Telstar yang juga baru promosi musim depan. Perlu diketahui kalau Telstar hanya punya satu bek kiri serta satu gelandang bertahan, dan Nathan boleh jadi cukup mahir di posisi keduanya, sehingga kesempatan baginya untuk mendapatkan banyak kesempatan jauh lebih terbuka.
perjuangan tak berhenti. Mereka bicara, aku bungkam di balik duka, membawa harapan yang mereka kira cuma asa. Namun di bawah topeng ini ada nyala, siap penusuk malam tanpa menyerah. Tatapan tajam menantang dunia, deru napas jadi irama. Yap, terlepas dari apapun, untuk timnas U23, yuk jadikan semua keraguan sebagai sebuah motivasi untuk ngegas. Percaya sama kemampuan sendiri dan gak usah pedulikan hal-hal di luar sana yang bisa merusak konsentrasi. Terus untuk pemain yang sedang berjuang dapat klub baru, mudah-mudahan bisa sesuai dengan apa yang diharapkan. Konsekuen dan tanggung jawab sama pilihan yang diambil, sehingga dengan begitu kesempatan itu akan datang. So, jangan nyerah, jangan males, dan jangan baper. Apalagi sama lambe-lambe dombleh, serta jempol laknat yang gak tahu diri. Untuk itu, buat semua elemen timnas, tetap semangat dan sukses selalu, oke? Kita Garuda. Tak goyah hujan badai melirik, hati membara bagai bara api menyulut. Tiapku senjata, perjuangan tak berhenti. Itu dia pembahasan kali ini. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe kalau kamu Garuda fans sejati. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dan ingat, dukunganmu adalah bahan bakar semangat timnas. Saya Dinar dari Gals pamit. Dukung terus timnas Indonesia.